menyaksikan bahwa ada Habib palsu di Indonesia dan lain-lain itu ya. Bahkan ada yang menyebut kalau yang namanya turunan Nabi itu disebut Sayyid atau Syarifah, bukan Habib. Kalau Habib itu berarti bukan katanya. Karena itu Habib itu dulu panggilannya begini-begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengomentari salah satu video dari Ahmad Dhani. Dia juga masuk ya dalam komentar terkait dengan kisru nasab habaib yang hari ini memang telah menyita perhatian publik, dan itu terbukti bahwa Ahmad Dhani juga kemudian tersita perhatiannya hingga kemudian berani memberikan komentar. Tetapi apa komentar Ahmad Dhani ini? Ya tentu kita bisa memberikan penilaian. Ini ibaratnya anak SD berhadapan dengan kajian para ahli-ahli agama di bidang ilmu nasab, ilmu sejarah, dan para peneliti, karena yang membincang persoalan ini kan mereka adalah para alim, ya, para ulama-ulama nasab, para peneliti, para pakar sejarah. Dan apa yang dilontarkan oleh Ahmad Dhani ini ibaratnya sebuah anak SD yang mengomentari pandangan-pandangan seorang profesor atau para peneliti. Dan Ahmad Dhani dalam lontarannya ini ya betul-betul makin ya dia bingung sendiri, karena membuat analogi-analogi yang sebenarnya sangat tidak substansi. Salah satunya ya kenapa di zaman Pak Harto tidak ada orang yang menggugat Habib sebagai suriat Nabi. Nanti di era Pak Jokowi misalnya itu ada orang menggugat. Yang kedua, bahwa katanya juga di Indonesia ini kan tidak ada suriat Nabi yang dipanggil Syarif. Ya, dia juga sepertinya tidak bisa membedakan ya Syarif, Sayyid. Ya, inilah jika kemudian orang ini berbicara tanpa landasan ilmu terkait dengan objek yang dipermasalahkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana statement dari Ahmad Dhani. Untuk selanjutnya kita akan beri komentar. Mari kita simak sama-sama. Ngaco, ngawur. Saya jamin bicarakan itu saya akan bicara tentang polemik masyarakat yang tidak atau menolak bahwa di Indonesia ini ada keturunan Nabi Muhammad atau sering kita sebut zuriat Nabi Muhammad. Nggak tahu kenapa dulu zaman Pak Harto, zaman SBY kayaknya nggak pernah ada ya, nggak pernah ada kelompok yang berani menggugat tentang keabsahan daripada zuriat Nabi ini yang tercatat dalam Rabithah Alawiyah. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah mereka yang menggugat keberadaan daripada keturunan Nabi Muhammad yang sering kita sebut zuriat Nabi itu? Kenapa harus digugat gitu loh? Dulu nggak ada kayaknya yang berani gugat-gugat. Karena apa? Karena organisasi terbesar di dunia, di Indonesia yang bernama Nahdlatul Ulama itu dari dulu ya menghormati yang namanya Habib gitu ya. Banyak sih teori-teori yang bilang bahwa Habib di Indonesia itu palsu gitu ya. Berani banget untuk ngomong gitu menurut saya. Saya sendiri nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk ngomong gitu, karena saya sendiri memang orang yang percaya bahwa di Pulau Jawa ini memang banyak sekali zuriat Nabi ya. Jadi
alasan kenapa banyak yang menyaksikan bahwa ada Habib palsu di Indonesia dan lain-lain itu ya. Bahkan ada yang menyebut kalau yang namanya turunan Nabi itu disebut Sayyid atau Syarifah, bukan Habib. Kalau Habib itu berarti bukan. Karena itu Habib itu dulu panggilannya begini-begini ya. Itu sebenarnya hanya istilah saja sih sebenarnya. Di Indonesia juga hanya di Indonesia orang yang pulang haji disebut haji. Di luar Indonesia nggak ada orang yang pulang haji disebut haji, itu nggak ada, hanya di Indonesia. Maka dari itu Indonesia itu unik, Jawa itu unik, dan di Indonesia keturunan Nabi Muhammad memang tidak dipanggil Syarif. Ya, seperti yang kita dengar namanya, pernah dengar nama Syarif Hidayatullah. Ya berarti memang Syarif, memang keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Ada yang bilang kalau Syarif itu keturunannya Husain atau Hasan, ada yang bilang Sayyid itu keturunannya Husain atau keturunannya Hasan. Nanti bagi mereka yang tahu nanti tulis di komen lah supaya kita semua belajar. Yang mana yang Sayyid itu keturunannya Hasan Husain atau yang Syarif itu yang keturunannya Husain gitu. Dua-duanya dan dua-duanya ya. Tahu tolong taruh di komen karena itu menurut saya di Google belum ada gitu soal ini gitu. Nah, terus di Indonesia tidak ada yang namanya Syarif atau Sayyid gitu, sehingga tidak layak disebut keturunan Nabi Muhammad karena panggilannya bukan Sayyid atau Syarif. Ya kalau Syarif Hidayatullah itu pasti ya, itu pasti keturunan Nabi Muhammad. Nah, cuma di Indonesia memang semenjak ada Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyin itu para zuriat Nabi itu di Indonesia disebut Habib. Ya, jadi kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, ya nampak sekali bahwa dia tidak memahami apa yang hari ini memang sedang dibincang oleh para peneliti, para pemerhati sejarah, pemerhati nasab, dan para pemerhati suriat Nabi. Istilah-istilah yang dilontarkan Ahmad Dhani tadi ini kan membuat kita kemudian menjadi bertanya-tanya, si Ahmad Dhani ini ya hanya mengambil informasi dari satu ya mungkin akun-akun YouTube ya, kemudian digabung-gabung ya. Ketika dia mengatakan bahwa di Indonesia ini kan suriat Nabi tidak dipanggil Syarif ya, tetapi dia menyebut Syarif Hidayatullah itu pasti suriat Nabi. Nah ini kan gimana ini logikanya Ahmad Dhani kebalik. Demikian pula dia memberikan ya sebuah analisa bahwa Syarif Sayyid ya kalau dia keturunan Husain Syarif, kalau Hasan Sayyid, padahal kalau dia tersambung nasabnya kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, itu tentulah dia Syarif ataupun Sayyid ya. Dia menegaskan bahwa ya nanti setelah Rabithah Alawiyah ada, maka istilah Habib itu, Habaib itu menjadi populer di kalangan ya keturunan Nabi atau cucu Nabi ya. Padahal ya kan apa yang kita kenal sebagai Habib atau Habaib itu adalah mereka yang dari keturunan Alawi ya, Alwi ya, atau Ubaidillah. Jadi semua yang keturunan Ubaidillah itulah yang kemudian dianggap sebagai atau menamakan dirinya sebagai Habib atau Habaib. Beginilah kemudian ketika orang yang hanya berbicara ya yang bukan dilandasi dengan pengetahuan. Kalau analisa musik ya tentu Ahmad Dhani ahli ya. Kalau di bidang musik ya tentu dia kuasai lah ya bagaimana analisa-analisanya. Tetapi ketika berbicara tentang Habib, Habaib ya
Tentu ini sangat jauh daripada substansi yang diperdebatkan hari ini. Tetapi kan Ahmad Dhani ini juga orang yang tidak mau kehilangan kesempatan untuk memberikan statement-statement. Dan apa yang dia sampaikan bahwa di zaman Pak Harto katanya tidak ada yang mempersoalkan keturunan Nabi, nanti di era Pak Jokowi ini kan seolah-olah bahwa dia mau menganggap ya rezim hari ini ya itu selalu membuat persoalan-persoalan yang dulu tidak dipersoalkan. Nah, disinilah Ahmad Dhani lagi-lagi ya sangat keliru dalam memaknai apa yang hari ini sedang didiskusikan. Padahal ini berangkat dari tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman. Ya, jadi Ahmad Dhani harus lagi banyak belajar terkait dengan apa yang hari ini sedang viral. Bagi yang mau memberikan komentar, silakan ketik di kolom komentar. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.